Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Di sini kita lanjut ke penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Tapi untuk hari ini kita bahas tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan persamaan nilai mutlak saja dulu. Oke, untuk menyelesaikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak, alternatif penyelesaiannya itu ada 3 tahap. Pertama, penyusunan model matematika, kedua, menyelesaikan model matematika, dan ketiga, menafsirkan penyelesaian model matematika. Nah, untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak, kita lanjut aja ke masalah 1 ya. Masalahnya apa? Tadi kan di depan di opening, di cover kalian melihat ada gambar jembatan ya. Nah, ini yang akan kita pecahkan masalahnya. Oke, di sini ada sebuah masalah. Diketahui di sebuah daerah yang cukup terpencil dibangun jembatan rangka baja membentang di atas sungai ya, dalam kondisi temperatur normal. Jadi suhu normalnya itu panjang jembatan adalah 57,56 meter. Jadi kalau normal itu panjang jembatan itu, kalau suhu normal itu panjang jembatan adalah 57,45 meter. Nah, oleh karena perubahan temperatur atau suhu, sifat baja kan mudah mengembang atau menyusut ya karena pengaruh perubahan suhu atau temperatur. Jadi si jembatan tersebut dapat memanjang dan memendek atau kontraksi sebesar 21 mm. Kemudian, nah ini nih yang masalah yang harus kita pecahkan. Tentukan panjang maksimum dan panjang minimum dari jembatan itu. Oke, caranya gimana? Oke, alternatif penyelesaian dari masalah yang tadi kita sudah bacakan tentang si jembatan ini, jembatan baja ini, atau steel truss bridge. Nah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal tadi. Tadi kan di soal kita ada yang kita ketahui ya, yaitu panjang jembatan dalam keadaan normal itu 57,45 meter. Kemudian perubahan panjang jembatan karena temperatur itu adalah 21 mm. Kalau kita ubah ke satuan meter jadi 0,02121 meter gitu ya. Nah, setelah kalian tulis apa yang kita diketahui, kemudian kalian tulis apa yang ditanyakan. Tentukan panjang maksimum dan panjang minimum dari jembatan itu. Nah, dari jembatan ini berapa sih? Oke, kita langsung ke jawaban. Nah, untuk menjawab soal yang tadi, ingat tahapan yang pertama itu membuat model matematika. Gimana cara membuat model matematika? Nah, kita misalkan dulu. Tadi kan ngebahas tentang panjang ya dari tadi itu. Nah, berarti kita umpamakan atau misalkan panjang dari jembatan itu dengan X meter atau sebesar X meter. Jadi kita umpamakan panjang dari jembatan itu adalah X. Jadi kita nggak tahu nih berapa panjang jembatan itu. Kemudian kita buat model matematika dengan bantuan bagan. Pertama, kalau untuk membuat bagan kita tulis tadi apa yang ketahui panjang jembatan dalam keadaan normal, yaitu 57,45 meter. Kemudian tadi itu apa lagi? Perubahan panjang jembatan karena temperatur berapa? 0,021 meter ya. Nah, dari sini kita tahu nih, ini tuh ada simpangan ya. Dari sini tuh ada simpangan panjang jembatan yang kita umpamakan dengan X ya, kita misalkan dengan X terhadap panjang jembatan dalam keadaan normal ya. Simpangan. Kalau di garis bilangan itu jarak gitu ya. Nah, karena yang kita cari itu adalah panjang maksimum dan minimum, berarti ada hubungannya dengan simpangan. Berarti kalau ada simpangan atau jarak, berarti ada hubungannya dengan nilai mutlak dengan nilai mutlak. Kalau nilai mutlak berarti ada tanda pagar atau nilai mutlak. Nah, seperti ini. Jadi simpangan atau nilai mutlak si pagar ini dari panjang jembatan yang kita
umpamakan dengan X ya, terhadap dikurangi 57,45 terhadap panjang jembatan dalam keadaan normal itu, kita kalau dituliskan secara model matematika itu nilai mutlak dari X dikurangi 57,45 ya. Nah, sama dengan perubahannya. Jadi kan simpangan dari panjang jembatan atau si X terhadap panjang jembatan yang kalau normal keadaannya itu adalah hasilnya adalah perubahan panjang jembatan adalah 0,021 meter gitu. Jadi dari mana 0,021 meter ya dari sini, dari info yang kita ketahui yaitu perubahan itu terjadi kalau ada perbedaan selisih atau penjumlahan dari panjang jembatan yang asli dengan panjang jembatan dalam keadaan normal gitu ya. Nah, dari sini kita udah dapat nih modal matematikanya, yaitu mutlak X kurangi 57,45 sama dengan 0,021. Dan kalau kita lihat dari bentuknya itu adalah bentuk persamaan nilai mutlak. Maka tahap kedua menyelesaikan modal matematikanya kita pakai penyelesaian persamaan nilai mutlak. Karena bentuk model matematikanya seperti ini. Nah, kita di sini untuk menyelesaikan model matematikanya kita pakai cara sifat, yaitu seperti ini. Yang cukup menuliskan fx sama dengan negatif a atau fx sama dengan a. Si fx-nya itu adalah isi dari pagar. Isi dari pagarnya apa? X kurangi 57,45 sama dengan negatif a. Negatif A-nya itu 0,021, berarti negatif 0,021, atau X kurangi 57,45 sama dengan 0,021. Untuk X kurangi 57,45 sama dengan negatif 0,021 itu maksudnya panjang minimum ya, karena untuk persamaan ini berlaku jika X kurang dari 0, yang artinya kurang dari berarti minimum ya. Dan ini kalau untuk X kurangi 57,45 sama dengan 0,21, ini berlaku untuk X lebih dari sama dengan 0, dimana ini maksimum gitu ya. Nah, jika dan hanya jika kita selesaikan dulu yang warna hijau, karena kita cari X, maka negatif 57,45 nya ke kanan kan, awalnya negatif jadi positif, maka hasilnya jadi X sama dengan 0. Negatif 0,021 ditambah 57,45 atau artinya sama seperti 57,45 dikurangi 0,021 yang hasilnya X sama dengan 57,429. Nah, dapat nih si X-nya. Sekarang yang kedua, yang biru nih. X kurangi 57,45 sama dengan 0,021 yang artinya X sama dengan 0,021 ditambah 57,45 ya, ini jadi negatif 57,45, jadi ke kanan kan, yang hasilnya jadi plus. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya jadi X sama dengan 57,471. Nah, udah dapet nih si X-nya. Nah, tinggal tahap 3 yaitu menafsirkan model matematika. Caranya gimana? Nah, karena tadi diperoleh ya si X-nya sama dengan 57,429 atau X sama dengan 57,471, maka kita gabungkan nih definisinya atau kesimpulannya sesuai dengan tadi yang ditanyakan apa? Panjang maksimum dan minimum. Nah, kalau yang namanya panjang minimum berarti dari kedua X ini mana yang lebih kecil? Berarti yang kecil yang ini. Berarti panjang minimum jembatan adalah 57,429 dan panjang maksimumnya adalah 57,471 gitu ya. Nah, gampang kan? Insya Allah kalian cukup mengikuti tahapannya aja, prosesnya pasti bisa. Oke? Nah, untuk lebih memahami lagi kita lanjut ke masalah. Oke, untuk masalah yang kedua, tadi kan kalian melihat ada jembatan dan sungai. Nah, sekarang masalahnya tentang sungai nih. Gimana nih? Nah, ketahui sungai itu memiliki sifat yang cepat meluap kalau
musim hujan dan akan cepat mengering kalau musim kemarau. Nah, debit air sungai tersebut ini adalah 137 meter kubik per second kalau cuacanya normal. Nah, kalau perubahan debit pada cuaca yang tidak normal adalah 56 meter kubik per second. Jadi kalau nggak normal, debitnya itu 56 meter kubik per second gitu ya. Nah, apa sih yang kita cari? Yang ditanyakan itu adalah nilai peningkatan minimum. Nah, berarti debit air minimum nih yang kita cari. Gimana cara mengerjakannya? Seperti yang tadi, pertama kita tulis apa yang diketahui dulu. Apa sih yang kita ketahui? Nah, diketahui debit air sungai dalam keadaan normalnya adalah 137 meter kubik per second. Kemudian perubahan debit air sungai pada cuaca yang tidak normal adalah 56 meter kubik per second. Nah, kemudian apa yang ditanyakan tadi dari soal adalah nilai peningkatan minimum debit air sungai tersebut. Nah, cara menjawabnya seperti tadi, kita buat model matematikanya. Nah, kita misalkan debit air sungai itu adalah X. Ya, si debit air sungai itu adalah X. Tadi satuannya apa? Meter kubik per second. Jadi, si debit air sungainya itu adalah X meter kubik per second. Kemudian kita buat bagan. Yang pertama itu kita tulis debit air sungai dalam keadaan normalnya berapa. Kemudian perubahan debit air sungainya di cuaca tidak normalnya berapa. Ini yang normal, ini yang perubahannya. Kemudian, oh berarti tadi kan di soalnya cari minimum. Berarti ada simpangan dong. Nah, simpangan debit air sungai X yang apa? Debit air sungai yang kita lambangkan dengan X gitu ya, terhadap debit air sungai dalam keadaan normal. Nah, berarti kita buat model matematikanya, karena ada tanda simpangan, berarti ada tanda nilai mutlak. Nah, karena yang kita cari adalah nilai debit air sungai, maka isi dalam pagar itu debit air sungai dikurangi debit air sungai dalam keadaan normal. Hasilnya sama dengan perubahannya, yaitu 56 meter kubik per second. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, kalian tulis deh. Model matematikanya adalah X kurangi 137. Mutlak dari X kurangi 137 sama dengan 56. Nah, dibentuknya kan ini bentuk persamaan nilai mutlak ya. Berarti menyelesaikan model matematikanya ya pakai persamaan nilai mutlak. Dari soal ini gitu ya, dari model ini. Kita pakai cara sifat lagi yang ini. Fx sama dengan negatif A atau Fx sama dengan A. Fx-nya Fx-nya itu adalah X kurangi 137, A-nya adalah 56, berarti negatif 56 untuk yang sebelah sini, untuk yang minimum. Atau X kurangi 0. Nah, kalau yang maksimum, itu persamaannya sama dengan X kurangi 137 sama dengan 56. Gitu. Maka, jika dan hanya jika, kita selesaikan yang dulu yang sebelah hijau, X sama dengan negatif 56 ditambah 137. Maka hasilnya sama dengan 81. Ya, 81 dari mana, Bu? Ya, 137 dikurangi 56 aja. Gitu. Jadi 81. Ini untuk yang pertama. Untuk X yang kedua, 56 tambah 137. Ini mah ada negatifnya di depan 56, yang ini nggak ada tanda negatif, ya berarti kalian tinggal jumlahkan aja. X sama dengan 193. Oke, udah dapet nih X-nya. Ya, kalian lanjut ke tahap ketiga, yaitu menafsirkan model matematikanya sesuai dengan soal. Tadi kan diperoleh X sama dengan 81 atau X sama dengan 193. Tapi di soal itu yang ditanyakan itu peningkatan minimum debit air sungai. Berarti debit air sungai yang minimum, ya berarti kalian tinggal pilih peningkatan minimum air sungai tersebut dari 2X ini mana yang lebih kecil angkanya. Ya, karena 81 berarti peningkatan minimum air sungai tersebut, debit air sungai tersebut adalah 81 meter kubik per second. Gampang ya, ini jadi cukup seperti ini aja. Ya, kalian cukup mengikuti proses pengerjaannya gitu ya. Insya Allah kalian bisa. Yang kalian perhatikan itu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi
tahapan penyelesaiannya disesuaikan dengan apa yang ditanyakan di soal. Kalau menanyakan peningkatan minimum dan maksimum, ya berarti penyelesaiannya bentuk persamaan nilai mutlak gitu ya. Seperti itu. Oke? Paham ya sampai sini? Untuk lebih paham lagi tentang materinya, bisa kalian coba latihan soalnya di masalah 1 masih tentang jembatan yang tadi. Soalnya seperti ini. Bisa kalian screenshot atau kalian lihat di PowerPoint. Kedua, ini tentang sungai lagi. Gitu. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Silahkan ditanyakan kalau ada yang tidak dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.